Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sofia Meningka dari Politeknik Negeri Manado. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang Red Ocean Strategi dan Blue Ocean Strategi. Nah, salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis adalah strategi. Nah, karena strategi menjadi salah satu komponen terpenting yang harus dijalankan oleh perusahaan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Nah, persaingan bisnis di antara perusahaan sejenis semakin kompetitif dan semakin sengit. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan tersebut mulai muncul karena perusahaan tersebut berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif, di mana dalam keunggulan kompetitif ini, perusahaan dapat merebut pangsa pasar atau konsumen dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, dengan kondisi demikian, profit yang diperoleh oleh perusahaan itu semakin banyak. Nah, strategi Blue Ocean dan Red Ocean ini memiliki perbedaan dalam melakukan strateginya. Nah, saat ini kita akan membahas pengertian dari Blue Ocean dan Red Ocean strategi. Nah, dalam dunia bisnis strategi, Blue Ocean adalah sebuah strategi yang akan membantu bisnis perusahaan yang sedang dijalankan untuk melakukan sesuatu yang baru atau keluar dari samudra merah atau yang bisa disebut dengan Blue Ocean. Nah, dengan cara membuat sesuatu yang sama sekali baru dan belum ada pesaingnya, sehingga nantinya perusahaan atau bisnis yang dijalankan itu boleh berjalan dengan baik tanpa adanya pesaing. Nah, strategi Blue Ocean ini menjadi salah satu strategi yang paling populer di antara yang lain. Dalam strategi Blue Ocean, kita harus menciptakan produk yang baru yang masih berkaitan dengan dunia industri yang ditekuni. Nah, hal-hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan sengit dalam pangsa pasar yang sama. Secara singkat, strategi ini mengajarkan kita untuk menciptakan pangsa pasar yang baru yang belum diketahui oleh pesaing manapun dan menghindari Red Ocean yang sudah penuh dengan persaingan ketat antar perusahaan dan bisnis serupa lainnya. Nah, dengan menerapkan strategi Blue Ocean ini, kita akan terhindar dari persaingan yang begitu banyak. Nah, karena kita adalah orang pertama atau bahkan satu-satunya yang terjun dalam market space tersebut. Nah, sebelum itu, yang harus kita lakukan adalah menciptakan sebuah inovasi atau mengembangkan kreativitas kita sebagai pemilik usaha untuk membuat sebuah produk yang unik dan berbeda dengan pesaing manapun. Nah, dan kita juga harus melakukan sebuah konsep pemasaran yang sangat efektif. Nah, sedangkan strategi Red Ocean adalah sebuah keadaan atau kondisi di mana kita menjalankan bisnis yang bersaing dengan produk yang sama atau pasar yang sama dengan pembisnis lainnya. Nah, dalam menjalankan bisnis yang sama dengan kondisi seperti itu, tentunya banyak sekali pelaku bisnis yang akan melakukan persaingan secara macam cara. Nah, sudah pasti persaingan dalam bisnis seperti ini akan sulit dan makin keras. Nah, sebab dalam strategi ini tidak ada sistem untuk menciptakan strategi yang baru atau belum diketahui oleh pesaing. Nah, maka dari itu, Blue Ocean dan Red Ocean itu memiliki strategi yang berbeda-beda dalam cara memasarkan produk mereka. Nah, saat ini kita akan membahas perbedaan antara Blue Ocean dan Red Ocean. Nah, dalam dua strategi ini memiliki perbedaan dan cara tersendiri dalam melakukan strategi pasar mereka. Nah, yang pertama, perbedaan dari Blue Ocean dan Red Ocean itu dapat dilihat dari cara mereka melakukan strategi pemasaran. Nah, dalam strategi Blue Ocean, mereka menciptakan sebuah strategi dan segmen pasar yang baru, yaitu strategi yang belum ada dimiliki oleh pesaing lain. Nah, dan juga mereka menciptakan inovasi yang baru dalam mengembangkan suatu bisnis. Sedangkan Red Ocean merupakan sebuah strategi yang sudah banyak dimiliki oleh pesaing yang lain, atau bisa disebut dengan bersaing dalam pasar yang sudah ada. Nah, untuk yang kedua,
dapat dilihat dari kompetisi dalam memasarkan produk. Nah, Blue Ocean menciptakan sebuah kompetisi yang tidak relevan, sedangkan Red Ocean memerangi sebuah kompetisi yang dimana sudah memiliki banyak pesaing. Nah, yang ketiga, perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean itu adalah bisa dilihat dari keseluruhan sistem kegiatannya. Nah, untuk Blue Ocean memadukan keseluruhan dari sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Sedangkan Red Ocean memadukan keseluruhan sistem kegiatan pada perusahaan dengan pilihan strategi, yaitu diferensiasi atau biaya rendah. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai contoh dari Blue Ocean dan Red Ocean. Nah, untuk Blue Ocean tentunya sudah tidak asing lagi ya, jika kita mendengar sebuah merek motor Yamaha Mio. Nah, dalam perkembangannya, di awal tahun 2000, perusahaan Honda dengan motor bebeknya masih mendominasi di pangsa pasar kendaraan roda 2 di Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, hingga pada akhir perusahaan Yamaha menggunakan sebuah strategi Blue Ocean dengan mengeluarkan motor jenis Mio-Matic pada tahun 2003. Dan pada saat perusahaan Yamaha menggunakan strategi marketing Blue Ocean tersebut, maka jenis motor Matic ini langsung booming dan menjadi primadona yang mampu menggeser pesaingnya yang lain. Nah, sehingga pesaing perusahaan Honda mengeluarkan motor jenis Vario Matic tahun 2006 untuk menjaga persaingannya dengan perusahaan Yamaha dengan Mio Matic-nya. Nah, contoh yang kedua yaitu Red Ocean. Nah, contoh ini dapat kita lihat dari pesawat AirAsia. Nah, melihat peluang bahwa penumpang pesawat bisa terbang tidak membutuhkan makan dalam penerbangan jarak dekat, pemilihan tempat duduk di pesawat terbang, dan proses pembelian tiket yang berbelit-belit. Nah, karena yang penumpang butuhkan adalah ketepatan waktu dalam berangkat dan tibanya pesawat, proses pembelian tiket dengan mudah dan dapat tempat duduk ketika mereka terbang. Nah, maka dari itu, AirAsia keluar di industri penerbangan pada umumnya yang dimana pada industri ini biasanya menawarkan kenyamanan seperti ekstra dan harga tiket yang sangat mahal. Nah, sekarang AirAsia hadir dengan pelayanan yang cukup prima dan dengan harga yang murah dari pesaing yang memiliki kualitas kenyamanan dan harga yang sama. AirAsia mematok harga 50-80% lebih murah daripada pesaingnya. Tepat waktu, serta proses pembelian tiket sangat mudah dan cepat, dan aman juga lewat sistem online. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa strategi Blue Ocean dan Red Ocean itu adalah hal-hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Jika tidak ada strategi Blue Ocean dan Red Ocean dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak akan memiliki perkembangan yang maju. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingin memulai sebuah bisnis, maka kita harus memikirkan terlebih dahulu strategi apa yang ingin kita terapkan dalam bisnis kita, dan apakah strategi yang kita ambil dan kita lakukan itu mampu membuat perkembangan bisnis kita semakin maju atau tidak. Nah, Thank you.